Al-amru ats-tsaminu. Doa bait yang ke-8. At-taubatu wal istighfaru baina yaday du'a. Hendaknya yang paling ideal sebelum kita berdoa, kita melakukan taubat dulu, meminta maaf dulu, beristighfar dulu. Fa inna dzunuba minal mawani'i wal hawazizi wal al-mu'athirati ala ijabati doa. Karena sungguhnya dosa memperlambat terkabulnya doa. Sebagaimana hadis yang sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajula yutilu safaro. Ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, ash'asha akbaro, rambutnya kusut, pakaiannya terkena debu, ya, setelah melakukan perjalanan panjang. Yamuddu yadayhi ila sama, lalu kemudian mengangkat kedua tangannya, dia meminta kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Dia meminta sesuatu, berdoa. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun. Makanan yang dia makan dari uang haram. Minumannya juga dia beli minuman dengan uang yang haram. Pakaian yang dia pakai dari hasil uang yang haram. Wa buniya bil harami, dan dia makan kenyang, perutnya kenyang dengan makanan hasil beli dengan uang yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Ini kata Rasulullah SAW, hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan Imam Muslim. Sebagian ulama salaf mengatakan la tastabti'anna al-ijabata idza da'auta wa qad sadatta turuqaha bidun. Janganlah kalian itu merasa lambat doanya. Kok lama sekali doa saya nggak dikabulkan? Sementara engkau sendiri yang menutup jalan doa itu dengan dosa-dosa. Tentu saja di dalam bertobat itu ada prioritas, ya. Taubat yang pertama tentunya kita harus mengoreksi diri kita. Apakah di antara yang kita lakukan sehari-hari ini berkaitan dengan dosa yang paling besar? Apa itu? Dosa syirik. Entah itu mungkin riya, entah itu sum'ah. Apalagi, mohon maaf, mungkin kita masih suka membaca ramalan-ramalan. Ya, walaupun mungkin sekedar iseng gitu ya, bintang, zodiak dan seterusnya. Itu termasuk syirik akbar. Kita bertobat kepada Allah dari dosa yang paling besar. Karena dosa yang paling besar ini justru yang paling halus. Rasulullah SAW sering berdoa seperti itu. Berdoa kepada Allah, memohon ampun dari dosa syirik yang tidak disadari. Terutama sum'ah, riya, ya, ingin didengar, ingin dilihat, dan kadang-kadang kita nggak sadar kita telah berbuat syirik. Demikian juga syirik dalam hukum, dalam ketaatan. Seorang melakukan maksiat, kita tidak bernahi mungkar, kita diam, artinya kita tidak mengingkari, menunjukkan bahwa diamnya kita ini berarti kita memberikan persetujuan. Ada seorang yang mengajak untuk mencuri, kita diam saja. Yang lebih parah adalah memberikan bantuan. Nah, ini termasuk syirik dalam perkara syirik ketaatan, syirik hukum. Kemudian berikutnya bertobat dari dosa yang di bawah syirik. Di antaranya kata para ulama, dosa terbesar setelah syirik adalah melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya, yang tidak ada panduannya. Maka ini harus ditaubati. Jangan sampai di antara amalan yang kita kerjakan tidak ada cuklaknya, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Kemudian taubat berikutnya dari dosa maksiat-maksiat lainnya. Yang paling sulit adalah beristighfar, meminta maaf kepada orang-orang yang kita zolimi.
Terkadang kita berat untuk meminta maaf. Barangkali itulah yang selama ini menghambat terkabulnya doa-doa kita. Ya. Apabila berkaitan dengan harta, maka harus minta dihalalkan. Harus ada ikrar lafaz yang kita ucapkan. Apabila menyangkut kehormatan, kita wajib mengembalikan kehormatan yang sudah kita rusak. Harus ada ikrar lafaznya, minta maaf. Kalau memang itu berkaitan dengan duniawi, harus dikembalikan. Kecuali sudah ada lafaz penghalalan dari orang yang kita ambil, yang bukan milik kita. Ya. Jadi harus ditaubat. Rasulullah SAW beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah. Jadi bertobat ini umum maknanya, dosa kepada Allah dan dosa kepada makhluk, dosa kepada manusia dan lainnya. Fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Sungguh aku bertobat kepada Allah sehari 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu tobat kepada Allah. Kalau kepada manusia, langsung, jangan menunggu-nunggu. Langsung, jangan menunda-nunda. Minta maaf kepada orang yang kita zalim, baik yang mungkin kita sadari ataupun yang kita tidak. Kita sampaikan permohonan maaf kalau ada yang perbuatan kita mengandung kezaliman. Karena ini bisa menghambat terkabulnya doa. Ya. Wal i'tirafu bidzambi, mengakui kesalahan yang sudah kita lakukan, wan nadbu alaihi, merasa menyesal, wal azmu ala adamil audati ilahi, dan berjanji, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Ya, jadi taubatnya harus terpenuhi. Kalau kita pernah berdusta di depan umum, tidak dicatat sebagai orang yang bertobat, kecuali dia harus menyampaikan permohonan maaf di depan umum. Namanya mohon maaf, misalnya seseorang ngibulin satu kabupaten menggunakan gelar palsu misalnya. Cara bertobatnya gimana? Ya, dia harus minta maaf di depan umum. Ya, bahwa saya sekian lama pernah menggunakan gelar akademik hasil beli misalnya. Karena itu harus terpenuhi taubatnya. Kalau belum minta maaf, belum terpenuhi. Ya, jadi tergantung kondisinya seperti apa. Kalau dia berbuat dusta kepada satu orang, ya kepada satu orang saja. Kalau berdosa kepada sekian banyak orang, berarti dia pun harus meminta maaf kepada sekian banyak orang yang sudah dia bohongi. Dan harus berani bertobat. Kalau enggak, ini akan menjadi sumbatan, ya, terkabulkannya doa. Sebelum saya lanjutkan ke doa yang berikutnya, barangkali ada diskusi supaya kita tidak monoton. Ada jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Baik, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, tadi disampaikan ketika sebuah contoh, ketika ada seorang yang hendak mengajak sebuah kemungkaran, kita diam, maka itu termasuk syirik dalam apa membiarkan. Lalu bagaimana dengan begini Pak? Ketika ada sebuah hadis mengatakan ketika kita melihat sebuah kemungkaran, maka kita lakukan 3 hal. Yang pertama dengan kekuatan, yang kedua dengan lisan, dan yang ketiga hati. Maka itu sudah banyak. Kalau diamnya tadi, dia tidak punya daya untuk mencegah, nggak punya daya untuk menyampaikan karena sudah berkali-kali menasihati masih saja, berarti kan diamnya ini dalam kutip Pak, mendukung atau dia. Jadi kalau diamnya itu dia tidak suka dengan apa yang dilakukannya, itu juga. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tadi sudah ada mukodimahnya, sudah menasihati berulang-ulang ya. Berarti sebenarnya dia sudah gugur kewajiban, ya, sudah menunaikan fardu kifayah. Karena nahi mungkar itu sebetulnya fardu kifayah. Kalau
kalau sudah ada yang menegur, yang lainnya sebenarnya gugur. Kemudian dia terus menegur lagi. Berarti dia orang yang melazimkan nahi mungkar, dan itu bagus. Ya. Lalu kemudian ketika dia diam diiringi rasa tidak suka, itu juga sebenarnya sudah gugur kewajiban. Dia tidak termasuk syirik hukum. Syirik hukum itu maksudnya adalah kita memberikan persetujuan. Sebagaimana Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau dulunya ahli kitab agama Nasrani. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ahli kitab itu pengikutnya suka menyembah para tokoh agamanya. Ali bin Hatim bingung. Ya Rasulullah, saya nggak paham. Ini dijelaskan dalam kitab Makna La Ilaha Illallah wa Muqtadaha wa Atharuha. Saya nggak paham apa yang Anda katakan itu. Seingat saya, dulu saya waktu beragama ahli kitab, saya nggak pernah sujud kepada tokoh agama. Nggak pernah. Di mana letak saya menyembah tokoh agama? Lalu Rasulullah menjelaskan, bukankah tokoh agamamu ketika menghalalkan yang haram, kamu memberikan persetujuan? Jawabannya, oh kalau itu iya. Nah, itulah bentuk peribadahan kepada selain Allah. Jadi kita memberikan persetujuan dalam hal yang mungkar, sesuatu yang haram dihalalkan. Ya, ini kan nggak boleh. Atau kebalikannya, sesuatu yang halal diharamkan, ini juga nggak boleh. Kita memberikan persetujuan, berarti saat itu kita sedang menyembah selain Allah. Namanya syirik ketaatan, syirik hukum. Nah ini termasuk dosa besar juga. Makanya syirik itu bermacam-macam jenisnya. Nah itu dibahas oleh para ulama. Ya, gitu ya. Ada lagi yang lainnya mungkin? Kalau tidak ada kita lanjutkan lagi supaya kita tidak bosan ya. Al-amru at-tasi'u, dawabit yang ke-9 di dalam berdoa atau kaidah-kaidah berdoa yang ke-9. Al-ilhahu fi du'ai wa adam istijari al-ijabah. Harus menunjukkan di hadapan Allah, mengemis-ngemis, merengek-rengek ketika berdoa. Dan jangan mengatakan doa saya belum dikabulkan. Itu tidak boleh diucapkan. Itu bentuk istijab. Kenapa ya? Kalau saya sudah lama sekali doa, belum dikabulkan. Itu tidak boleh diucapkan. Berdoa saja. Rasulullah SAW bersabda, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Doa salah seorang dari kalian akan dikabulkan malam ya'jal, selama tidak tidak mengucapkan istijal. Apa itu istijal? Dia mengatakan, qad da'autu rabbi falam yustajab. Aku sudah lama berdoa, tapi kenapa belum dikabulkan? Itu tidak boleh diucap. Kalau itu terucap, maka sudah dianggap mengucapkan kata-kata istijab. Nah, ini terlarang. Seakan-akan dia sudah bersuzon kepada Allah, kan begitu ya. Jadi jangan diucapkan. Kalaupun mungkin di dalam hati ada lintasan, ya tahan aja. Gitu ya. Tahan aja. Terutama untuk doa yang diucapkan oleh sendiri. Ya. Jadi seperti itu ya. Disebutkan para ulil albab di dalam surat Al-Imran bagaimana mereka berdoa. Beliau menyebut Robbana, Robbana berapa kali? 5 kali. Surat Al-Imran 191, 192, 193 2 kali dan 194. Artinya ilhah, ya, merengek-rengek. Merengek-rengek itu bukan sekali 2 kali, mungkin ratusan kali. Ya Rob, Robbana, Robbana. Fastajaba lahum Rabb, lalu kemudian Allah mengabulkan doa-doa mereka. Gitu ya. Jadi harus terus-menerus, tidak boleh putus ya. Sekali 2 kali belum, terus. Sampai mati juga belum. Insya Allah dikabulkan atas tangan. Gitu ya.
Jadi jangan berhenti. Itu namanya al-ilhah, merengek-rengek. Dan tidak boleh mengatakan doaku belum dikabul. Jadi hindari perkataan seperti itu. Kemudian berikutnya al-amru al-asiru. Doa yang ke-10. An yajma'a fi du'aihi bainar raghbati war rahbati. Di dalam berdoa kita harus menghadirkan perasaan raghbah, berharap, war rahbah, dan takut. Jadi di dalam hati kita harus ada itu. Tidak boleh hanya berharap saja, takutnya nggak ada. Ya, ini nanti masuk ke dalam kelompok murji'ah namanya. Dia hanya mengandalkan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim saja. Dia lupa kalau Allah itu juga memiliki sifat godok. Allah itu juga bisa murka. Atau dia hanya mengandalkan rahbah saja, hanya takut saja. Rasa berharapnya nggak ada. Ini bisa masuk ke dalam kelompok Khawarij. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berada di tengah-tengah. Berharap ya ada, takut juga ada. Disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-90, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka orang-orang soleh itu yang bersegera di dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Wa yad'una raghaban wa rahaban. Mereka ketika berdoa kepada Allah raghaban wa rahaban. Berharap juga sekaligus ada rasa takut. Apa makna berharap? Atau fi ma indallah. Dia berharap doanya itu dikabulkan. Diberi apa yang dia minta. Apa itu takut? Ar-rahbah, takut itu al-khawfu min ghadabihi wa min alimi iqabi. Dia takut ya dengan banyaknya dosa yang selama ini dia lakukan, dia akan mendapatkan siksanya. Jadi perasaan itu harus dimunculkan. Ingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan. Kesalahan apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Boleh jadi selama ini kita belum disiksa hanya karena ditunda saja. Harus dimunculkan. Ya, karena masing-masing kita kan punya masalah masing-masing. Ya, selain Rasulullah tidak ada yang suci, termasuk yang berbicara di depan. Semuanya sama. Kita memiliki masalah masing-masing. Masa berada di titik yang paling bawah. Pernah mengalami semuanya. Nah itu kita ingat-ingat supaya kita muncul rasa takut. Ya. Boleh jadi azab itu ditunda. Ini rohbah. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Sifat orang-orang mukmin di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60, ketika mereka berinfak, ketika mereka bersedekah, wa qulubuhum wajilah. Selain berharap pahala sedekah, mereka juga diiringi dengan rasa takut. Jangan-jangan sedekah saya ini masih campur dengan riya, masih campur dengan sum'ah. Jangan belum diterima, selama ini saya sedekah belum diterima. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mendapatkan gelar Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, ketika beliau diperintah Allah untuk mengamalkan suatu amalan yang sangat besar, yaitu mendirikan Ka'bah. Kalau sekarang mendirikan masjid. Rabbana taqabbal minna. Nabi Ibrahim mengucapkan, ucapannya diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 127, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa qiyamuhum bi amalin min asrafil a'mal. Nabi Ibrahim telah berbuat amal yang begitu besar, membangun Ka'bah, imaratu baitillahil haram. Wa ma'a dzalika yad'ullaha bi isfaqin an yataqabbala minhu hadzal amal. Beliau ketika berdoa menghadirkan rasa takut dan berharap.
Sampai-sampai seorang ulama salaf mengatakan, Wuhaib ibn Ward, ya Khalilar Rahman, tarfa'u qawaima baitir Rahman wa anta musfikun an la yataqabbala minka. Ketika mendengar ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 127, seorang ulama besar mengatakan, wahai Khalilur Rahman, wahai kasih Allah, maksudnya adalah wahai Nabi Ibrahim, ya, engkau mendirikan Ka'bah, amalan yang sangat besar, sementara engkau masih takut kalau amalannya tidak diterima. Ini Nabi Ibrahim yang disebut sebagai Khalilur Rahman, yang kita sebut-sebut namanya dalam tasyahud akhir. Jadi harus ada perasaan optimis, ada, tapi juga tidak kebablasan, gitu ya. Pasti doa saya dikabulkan tanpa ada siksaan yang akan saya terima. Itu kita harus ada, ya, harus ada rasa takut. Ya. Mungkin doa saya selama ini nggak dikabulkan karena dosa-dosa saya belum dimaafkan. Jadi dia akan menyeimbangkan antara berharap dan takut. Jadi dia introspeksi gitu, bermuhasabah diri. Kemudian berikutnya al-amru al-hadi asyar, doa bid yang keberapa? Ke-11. Ya, ke-11. At-tawassulu lillahi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi. Hendaknya di dalam berdoa jangan lupa kita bertawassul. Jadi ahli doa harusnya ahli tawassul. Cuma tawassulnya tawassul dengan cara apa? Nah ini yang paling penting. Tawassul dengan nama dan sifat Allah. Tawassul dengan nama dan sifat Allah. Ini yang disyariatkan. Contoh-contohnya misalnya doa Nabi Syuaib diabadikan oleh Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 89. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wahai Tuhan kami, berilah keputusan yang hak antara kami dan kaum kami. Engkau adalah khairul fatihin, sebaik-baik pemberi keputusan. Jadi menyebutkan sifat Allah khairul fatihin. Kemudian dalam ayat yang lain, Al-Maidah ayat 114, warzuqna, Nabi Isa berdoa, warzuqna, berilah kami rezeki, wa anta khairur raziqin, engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Nabi Isa bertawassul dengan nama dan sifat Allah. Demikian juga doa Nabi yang diajarkan kepada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Artinya beliau bertobat, ya, beristighfar. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa menghapus dosaku kecuali engkau saja. Faghfirli maghfiratan min indik, ampunilah aku, ya, warhamni, kasihanilah aku, innaka antal ghafurur rahim, karena sungguhnya engkau adalah zat yang maha pemaaf dan maha penyayang. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyebutkan nama dan sifat Allah Al-Ghafur Ar-Rahim, ya. Ini tawassul yang disyariatkan oleh agama. Rasulullah SAW beliau juga bertawassul, bahkan mengajarkan kepada umatnya, ma asoba ahadan qattun hamun wala hazanun faqala. Ketika seseorang itu ditimpa kesedihan, ditimpa duka lara, hendaknya ia mengucapkan
Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu ummatik wa ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw istaksarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Nah, ini salah satu contoh yang agak sedikit panjang ya. Ini nanti mungkin kalau ada yang butuh bisa saya fotokan ya. Salah satu contoh bertawasul dengan menyebut nama dan sifat Allah. Antaj al-Qur'ana rabi'al qalbi wa nura sadri. Engkau menjadikan Al-Qur'an sebagai penentram batinku, penerang dadaku. Wa jilaa husni, penghilang kesedihanku. Wa dhahaba hammi, penghapus kesedihanku. Ila adhaballahu hammahu wa husna. Ketika seorang mengucapkan itu, maka Allah akan hilangkan segala kesedihannya. Wa abdalahu makanahu farah, dan Allah berikan solusi. Kemudian ada seorang yang mengatakan, ya Rasulullah, Allah nata'allamuha, apakah kami boleh mengajarkan ucapan-ucapan tadi? Rasulullah mengatakan, bala, tentu. Yang bagi liman sami'aha an yata'allamaha. Bagi orang yang mendengar ucapanku tadi, hendaknya dia mengajarkan kepada yang lain. Ya. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika, dan seterusnya. Ya, ini harus ditulis ya, kalau nggak hafal tulis, tahu di depan kita sebelum berdoa, nggak apa-apa. Ya. Ini salah satu contoh redaksi tawasul Rasulullah SAW ketika berdoa. Jadi ahli doa mestinya ahli tawasul. Kemudian setelah mengucapkan lafaz-lafaz tawasul tadi, hendaknya mengucapkan kata-kata yang intinya adalah mengesahkan Allah. Contoh Allah sebutkan dalam surat Al-Imran ayat yang ke-193. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Wahai Tuhan kami telah mendengar orang yang mengajak kepada keimanan. Fa'amanna, lalu kami pun beriman. Ini berarti dia bertawasul dengan amalan yang sudah ia lakukan. Rabbana faghfir lana dzunubana, ya Tuhan kami, ampunilah kami. Wa kafir anna sayiatina, hapuslah kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, kumpulkan kami dengan orang-orang yang saleh. Kemudian dari hadis Nabi SAW, Rasulullah pernah mendengar seorang laki-laki sebelum dia meminta sesuatu kepada Allah, ia mengucapkan, Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-somadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rasulullah mendengar seorang laki-laki mengucapkan itu. Kemudian Rasulullah memberikan komentar, laqad sa'altallaha bil ismi ladzi idza su'ila bihi aqta wa idza du'iya bihi ajab. Sungguh engkau telah meminta kepada Allah dengan bertawasul dengan nama dan sifatnya. Apabila diminta, Allah pasti beri. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi di situ si laki-laki ini sebelum dia berdoa, dia mengucapkan sebagian surat Al-Ikhlas. Jadi surat Al-Ikhlas ini bisa dijadikan wasilah. Ya, sebelum berdoa baca Al-Ikhlas. Ini ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-somad. Ini contoh dari seorang laki-laki. Kalau kita nggak mampu menghafalnya, baca surat Al-Ikhlas ya. Itu lebih mudah. Karena intinya adalah bertawasul dengan nama dan sifat Allah. Di situ ada nama Allah Al-Ahad, ada sifat Allah lam yalid, sifat Allah lam yulad, ada nama dan sifat Allah As-Somad. Ya. Ini adalah contoh tawasul yang pernah
didengar oleh Rasulullah dari seorang laki-laki ketika dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum saya lanjutkan ke dawabit yang ke-12, barangkali ada soal jawab, saya persilakan. Oh ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah satu nama ini itu amal soleh yang pernah dilakukan. Itu benar atau kalau benar apa datanya itu? Belajar kemudian. Surat Al-Imran ayat 193. Jadi dia berdoa setelah ia mengikuti orang yang mendakwahi dia. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Tidak ada orang yang mendakwahi dia suruh beriman kepada Allah, lalu dia mengikuti dakwahnya. Ini kan amalan. Lalu kemudian baru dia berdoa. Setelah dia mengikuti dai tadi, telah beriman kepada Allah, berarti mengucapkan kalimat syahadat, gitu ya. Lalu kemudian dia berdoa. Ini dalilnya surat Al-Imran ayat 190. Kemudian kisah para pemuda yang terjebak dalam gua, menyebutkan amalan-amalan solehnya, menyebutkan amal soleh berbakti kepada orang tua, menyebutkan amal soleh menjauhi perbuatan zina dan seterusnya. Lalu kemudian yang tadinya terjebak dalam gua dengan batu yang besar, ya disebutkan dalam syarah Riyadhus Shalihin, ya. Kemudian para laki-laki tersebut bisa keluar dari gua yang tertutup oleh batu yang besar setelah bertawasul, kemudian meminta kepada Allah, batunya bergeser. Jadi bertawasul dengan amal soleh yang sudah dilakukan, ini syariat. Ya, jadi benar adanya. Ada lagi yang lainnya? Tawasul ini juga ada tawasul yang mengandung kesyirikan. Hati-hati. Ya. Di berbagai kitab banyak dijelaskan. Ya. Di antaranya dalam kitab Syarh Salasatil Usul, Syarh Al-Qawaidil Arba, tawasul yang haram bahkan bisa syirik, yaitu menjadikan mayat sebagai perantara. Nah, ini syirik, syirkun akbar. Mayat dijadikan perantara, mengucapkan di samping makam, kemudian dia meminta kepada mayat untuk menjadi perantara. Nah, ini hukumnya syirik akbar. Baik, kalau tidak ada lagi, saya lanjutkan ke dawabit berikut. Ada? Baik, silakan. Apa bedanya tawasul kepada mayat yang soleh sudah lama, katakanlah menyebut nama Habib Jailani umpamanya itu, itu apa juga termasuk atau enggak? Ya, di dalam kitab Syarh Al-Qawaidil Arba itu sedang kita pelajari di panti setiap malam Jumat, ya. Nah, tawasul kepada siapapun, kalau dia sudah meninggal, sudah beda alam dengan kita, itu termasuk tawasul yang syirik. Siapapun dia. Ya, bahkan ribuan para sahabat tidak pernah datang ke makam Nabi berdoa dengan bertawasul dengan Rasulullah, karena Rasulullah sudah wafat. Ini perkara ini sudah tuntas, ya. Jadi, tapi nggak apa-apa. Bagi yang belum tahu, ya kita belajar sama-sama. Jadi tawasul dengan mayat siapapun dia, baik dia orang soleh ataupun orang yang mungkin kurang soleh, tetap saja hukumnya syirik akbar. Kalau bisa dihindari sejauh mungkin, gitu ya. Ada lagi yang lainnya? Baik, silakan. Ya, lanjutkan. Ya, silakan. Jadi apa yang kita lihat di lingkungan kita sekitar, ya, maupun dari kita, ya, ada banyak ya di apa di ya, apa ya, seperti yang tadi kita melihat dalam praktik sehari-hari itu ya, tadi apa hanya ke ya kubur, ya ke makam-makam orang soleh, mereka bertawasul. Nah, jadi kita mau mendawai, memberitahu, tapi dia diperkuat juga oleh ustaz-ustaz mereka itu. Jadi gimana cara kita menjaga
Salah satunya adalah dengan mengadakan pengajian seperti ini. Kita juga pengajian. Ya, yang namanya al-haq dan al-batil itu selalu bertempur sampai hari ya. Mereka kencang menyampaikan yang batil, kita pun harus lebih kencang lagi menyampaikan yang hak, jangan mau kalah, gitu ya. Jadi seperti itu memang adanya ya, pergulatan antara al-batil dan al-haq terus sampai hari kiamat. Jadi kita bernahi mungkar, mendakwahkan yang hak sebatas kemampuan kita sendiri. Ya, apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Ya, saya kira itu aja jawabannya. Ya. Kita ada membahas tentang tawasul tadi ya, dalam syarah Faidul Arba malam Jumat di panti terbuka untuk umum. Cuma mungkin hanya untuk laki-laki karena belum ada hijab. Silakan bagi yang berkenan malam Jumat ba'da Isya. Baru 1 rekaman ya, sudah saya rekam. Bisa dilihat channelnya, nanti bisa minta panitia. Ya. Itu membahas tentang tawasul. Ya, bagaimana meminta syafaat yang benar, ada caranya. Ya, bukan berarti kita anti tawasul, bukan berarti kita anti syafaat. Namun cara yang disyariatkan ini yang banyak yang nggak diketahui. Jadi kan tuduhannya kan gitu ya, anti tawasul, anti syafaat. Padahal sebenarnya enggak, ada caranya. Caranya yang nggak diketahui itu masalahnya. Banyak masyarakat yang belum tahu cara bertawasul yang syar'i, cara meminta syafaat yang syar'i. Sehingga mereka menuduh orang yang mengatakan tawasul yang syirik itu haram, menuduh anti tawasul. Padahal enggak. Nabi sendiri tadi bertawasul, tapi dengan cara yang sesuai dengan tuntunan. Ya. Baik, berikutnya al-amru as-sani asal. Dawabit yang keberapa? Ke-12. Ya. At-tasadduqu baina yaday du'a. Hendaknya di antara doa-doa yang kita panjatkan, kita bersedekah. Ya. Sebelum berdoa bersedekah, boleh. Atau di antara doa-doa. As-shadaqatu laha sya'nun 'azimun. Sedekah ini memiliki andil yang sangat besar. Wa qad shahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah mengatakan, shadaqatu sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang sembunyi-sembunyi ini bisa menghilangkan kemarahan Allah. Jadi kalau nanti misalnya banyak yang ngasih masukan uang ke kotak amal, nggak jelas siapa, atau mungkin dalam proposal ditulis hamba Allah, nggak mau disebut namanya, barangkali mengamalkan hadis ini. Ya, jadi bersedekah tanpa diketahui identitasnya, menyembunyikan jati dirinya. Ini fadilahnya. Jadi Allah itu menghambat doa kita, boleh jadi Allah itu masih marah dengan kita. Jadi Allah itu memiliki sifat marah, marah yang sesuai dengan kemuliaan. Ittaqi da'watal madlum, kata Rasulullah. Takutlah kamu kepada doa yang kita zalimi. Bainahu laisa hijab. Antara dia dengan Allah, antara doa dia dengan Allah tidak ada hijab. Jadi Allah itu memiliki sifat marah sesuai dengan kemuliaan. Marah pada tempatnya. Marah sayang, bolehlah ya, dengan bahasa yang lebih elegan lagi. Marah sayang, gitu ya. Wala syakka anna zawal al-ghadabi rahman anil abdi sababun li ijabati doa. Tanpa ragu lagi, kemarahan Allah kepada hamba itu bisa menghalangi doa. Nah, supaya redam, nah kita bersedekah dengan cara sembunyi. Tidak ada yang tahu. Jangan tahu ke istri, jangan ya. Jangan kasih tahu. Cukup kita saja yang tahu. Nah, itu bisa mendatangkan keutamaan tutfi'u ghadabar rabbi. Bisa menghilangkan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian berikutnya al-amru as-salisu asal. Dawabit yang ke-13. Taharril ada'iyati allati akhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam anna du'a ma'aha mustajab. Kalau bisa, pilihlah lafaz-lafaz doa yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah. Ini yang paling ideal. Ya. Para nabi, para rasul boleh. Contohnya misalnya ketika seorang mau berdoa,
dia mengikuti contoh doanya Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh seandainya dia tidak berdoa, sampai hari kiamat dia masih ada di perut ikan paus. Seandainya tidak berdoa, hidup cuma di dalam perut ikan paus. Apa doanya Nabi Nun? Bukan Nuh ya, Nun ya. Zunnun, Nabi Yunus. Nama lain Nabi Yunus, Zunnun. Beliau mengatakan la ilaha illa anta subhanaka. Ini bisa kita hafalkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terus diulang-ulang. La ilaha illa anta. Tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau saja. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang banyak berbuat dosa. Terus diucapkan. Ya, di situ ada kalimat tauhid, ada pujian kepada Allah, dan ada pengakuan dosa. Ulang-ulang. Setelah itu baru kita minta kepada Allah. Apa kata Rasul? Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qatul istijaba Allah. Tidaklah seorang berdoa sebelum berdoa mengucapkan kalimat yang pernah diucapkan oleh Nabi Yunus, pasti diijabah doanya. Ini kata Rasulullah SAW, hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Demikian juga contoh yang lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mendengar seorang laki-laki berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyun ya qayyum. Kemudian Rasulullah memberikan kabar gembira. Laki-laki tadi berdoa, sebelum doa dia mengucapkan kalimat tadi, beliau mengatakan, laqad da'allaha bi asma'i al-azim alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Sungguh dia berdoa kepada Allah dengan menyebut asmanya yang agung, yaitu tadi kalimat tauhid ya. Kemudian menyebutkan namanya sifat Al-Mannan, Badi'us Samawati, Ya Dal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum. Tidaklah ia berdoa, pasti diijabah doa. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah sudah selesai kita membacakan kitab Ad-Du'a'u Alladzi La Yuraddu. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, apabila dawabit ini kita penuhi, beliau mengatakan fa inna hadza du'a la yakadu yuradu abadan. Hampir-hampir enggak mungkin doanya tidak dikabulkan. Pasti dikabulkan. Ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Sayangnya kitab ini belum diterjemahkan. Diterjemahkan dalam bentuk lesan sudah. Ya, nanti tinggal dilihat, bagi yang mau belajar tinggal lihat linknya nanti dikirim oleh panitia. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada tanya jawab lagi, saya buka lagi. Boleh, silakan.